Selama ribuan tahun, rahasia terbesar Nusantara tersembunyi. Manuskrip kuno, artefak misterius, dan kisah rakyat terungkap. Para nabi pernah menjejak tanah Jawa, menanamkan ilmu, moral, dan spiritualitas. Kini dunia terhenyak. Sejarah, budaya, dan misteri hidup yang memukau menuntut pengakuan, menyingkap warisan legendaris yang selama ini tersembunyi. Sejarawan ternama Indonesia, Dr. Arga Pratama, kembali menggegerkan dunia akademik dan publik dengan pengumuman yang luar biasa. Ia mengklaim menemukan bukti yang selama ini disembunyikan tentang kedatangan sejumlah nabi di tanah Jawa. Fakta ini terungkap melalui sebuah naskah kuno yang baru ditemukan di gua tersembunyi di pegunungan Jawa Tengah. Menurut Dr. Arga, naskah ini memuat catatan perjalanan para nabi yang selama ini dikenal hanya muncul di wilayah Timur Tengah, termasuk Nabi Sulaiman, Nabi Idris, dan Nabi Nuh, yang secara mengejutkan disebut pernah mengunjungi Nusantara. Temuan ini bukan sekadar catatan sejarah biasa. Ia menyingkap lembaran sejarah yang hampir hilang selama berabad-abad dan menantang pemahaman konvensional dunia tentang sejarah Nabi. Dr. Arga menjelaskan bahwa gua tempat naskah itu ditemukan berada di lokasi yang sulit dijangkau, di antara tebing-tebing curam yang selama berabad-abad dijaga oleh masyarakat lokal melalui legenda dan ritual turun-temurun. Gua ini seperti menyimpan rahasia terbesar Nusantara, kata Dr. Arga dalam wawancara eksklusif. Naskah tersebut terbuat dari kulit kayu dan kertas daun yang telah menua, namun tulisan-tulisannya masih terbaca dengan jelas. Simbol-simbol yang tertulis menunjukkan adanya pengaruh Timur Tengah, namun gaya penulisannya khas Jawa, yang menunjukkan adanya percampuran budaya dan tradisi yang belum pernah diketahui sebelumnya. Lebih mengejutkan lagi, naskah itu tidak hanya berisi catatan perjalanan, tetapi juga instruksi spiritual, petunjuk pertanian, dan penataan masyarakat yang dibawa oleh para nabi. Beberapa bagian bahkan memuat diagram astronomi dan perhitungan kalender kuno yang menurut Dr. Arga, lebih maju daripada yang diketahui oleh masyarakat Nusantara pada masa itu. Penemuan ini membuka pertanyaan besar. Bagaimana mungkin para nabi bisa menurunkan ilmu-ilmu tersebut jauh sebelum era modern? Dan mengapa fakta ini hampir tidak pernah tercatat dalam sejarah resmi? Saksi mata lokal yang ikut mendampingi tim Dr. Arga menceritakan bahwa gua itu penuh dengan relief batu yang sangat rumit. Beberapa relief menggambarkan sosok manusia yang memimpin masyarakat dengan simbol-simbol cahaya dan alat-alat pertanian. Menurut mereka, kisah-kisah ini selama ini dianggap legenda semata oleh penduduk desa. Namun naskah kuno tersebut membuktikan bahwa kisah rakyat itu memiliki akar sejarah yang nyata. Hal ini membuat masyarakat setempat tercengang sekaligus bangga, karena ternyata nenek moyang mereka pernah berinteraksi langsung dengan tokoh-tokoh sejarah yang dianggap suci di dunia Timur Tengah. Penemuan naskah ini segera menarik perhatian dunia internasional. Tim Dr. Arga kini bekerja sama dengan beberapa universitas dan lembaga penelitian luar negeri untuk melakukan autentikasi naskah melalui uji karbon, analisis tinta, dan studi linguistik. Semua pihak sepakat bahwa temuan ini memiliki potensi mengubah paradigma sejarah dunia, karena jika terbukti sahih, maka sejarah penyebaran nabi-nabi dunia bukan hanya terbatas di Timur Tengah, melainkan juga melibatkan Nusantara sebagai titik penting dalam perjalanan spiritual mereka. Dr. Arga menegaskan bahwa penemuan ini bukan sekadar sensasi, melainkan panggilan untuk menelusuri kembali sejarah bangsa dan spiritualitasnya. Selama ini kita hanya melihat sejarah dari perspektif yang sempit. Kini, kita harus siap membuka mata, bahwa tanah Jawa menyimpan jejak para nabi yang pernah menapakkan kaki di sini. Ini bukan cerita fiksi. Ini adalah sejarah yang menunggu untuk diungkap, ujarnya tegas. Dengan pernyataan ini, penemuan mengejutkan ini menutup dengan rasa penasaran yang membara, meninggalkan pertanyaan besar bagi seluruh bangsa. Apalagi yang selama ini tersembunyi di balik bukit-bukit dan gua-gua Nusantara? Setelah penemuan naskah kuno di Gua Pegunungan Jawa Tengah, Dr. Arga Pratama dan timnya melakukan penelitian lapangan yang lebih luas. Mereka menelusuri wilayah-wilayah yang disebut dalam manuskrip tersebut, dan menemukan bahwa jejak nabi-nabi itu tidak sekadar catatan tertulis. Di beberapa lokasi, mereka menemukan prasasti batu yang hampir hilang dimakan waktu, dengan simbol-simbol misterius yang menyerupai huruf Arab kuno namun berpadu dengan ornamen Jawa klasik. Dr. Arga menyebutnya sebagai tanda fisik kedatangan para nabi di bumi Nusantara. Salah satu penemuan paling mengejutkan berada di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah. Penduduk setempat menceritakan tentang sosok yang datang dari timur membawa ajaran moral, teknologi pertanian, dan sistem irigasi. Ketika Dr. Arga dan timnya meneliti sungai purba di desa itu, mereka menemukan saluran air kuno yang dibangun dengan presisi luar biasa,
jauh melampaui kemampuan teknik masyarakat setempat pada masa itu. Manuskrip dan prasasti yang ditemukan menyebutkan bahwa sistem ini diperintahkan oleh Nabi Sulaiman, yang dikenal karena kemampuan menata kerajaan dan sumber daya alam. Penelusuran berlanjut ke Jawa Timur, di mana relief batu di kaki gunung menampilkan sosok dengan jubah panjang dan tongkat, dikelilingi oleh manusia yang tampak belajar dan bekerja bersama. Dr. Arga mengungkapkan bahwa relief ini kemungkinan merekam pertemuan Nabi Idris dengan masyarakat lokal, di mana ia mengajarkan ilmu astronomi dan tulisan. Diagram bintang yang terpahat di batu itu menunjukkan pengetahuan lanjutan tentang pergerakan bintang dan musim tanam, sesuatu yang selama ini diakini baru dikenal oleh masyarakat Nusantara ratusan tahun kemudian. Lebih jauh, naskah kuno juga menyinggung kedatangan Nabi Nuh di wilayah pesisir utara Jawa. Dalam manuskrip tersebut, disebutkan bahwa beliau membawa peringatan akan banjir besar dan mengajarkan masyarakat untuk membuat struktur pengendalian air dan pengolahan lahan. Fakta ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah beberapa teknologi dan metode pertanian di Nusantara sebenarnya merupakan warisan dari ajaran para nabi yang pernah menjejak di sini? Tim Dr. Arga juga menemukan catatan tentang interaksi spiritual antara nabi-nabi tersebut dan raja-raja lokal pada masa itu. Naskah mencatat bahwa para nabi memberikan arahan tentang tata pemerintahan, etika kepemimpinan, serta pembangunan masyarakat yang berkeadilan. Penemuan ini menimbulkan kontroversi. Sebagian ahli sejarah merasa sulit menerima bahwa nabi yang selama ini diakini hanya beraktivitas di Timur Tengah pernah hadir di Nusantara, sementara sebagian budayawan melihatnya sebagai penguatan akar spiritual dan budaya lokal. Saksi mata dari desa-desa purba mengaku memiliki pengetahuan turun-temurun tentang sosok-sosok suci yang datang membawa ilmu. Mereka menyebut adanya guru dari Timur yang mengajarkan tata cara bercocok tanam, membaca bintang, dan membangun komunitas yang damai. Dr. Arga menekankan bahwa tradisi lisan ini sejalan dengan temuan fisik dan naskah kuno, sehingga memberikan bobot historis yang signifikan. Ini adalah bukti bahwa masyarakat lokal menyimpan sejarah yang sebenarnya lebih panjang dan kompleks daripada catatan resmi yang kita kenal, ujarnya. Penelusuran lapangan membawa tim ke gua-gua tersembunyi di pegunungan, di mana ditemukan lukisan dinding kuno. Lukisan-lukisan itu menampilkan sosok berjubah panjang dengan simbol cahaya di kepala, dikelilingi oleh manusia yang tampak belajar membaca dan menulis. Menurut Dr. Arga, ini adalah representasi visual kedatangan Nabi yang mengajarkan ilmu pengetahuan dan moralitas, dan bukan sekadar imajinasi seni lokal. Lebih dramatis, beberapa artefak yang ditemukan menunjukkan adanya ritual spiritual yang dilakukan secara terstruktur, mirip praktik keagamaan yang dikenal di Timur Tengah pada masa Nabi. Dr. Arga percaya bahwa ini adalah indikasi bahwa para nabi tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga menanamkan akar spiritual yang mendalam yang kemudian menjadi bagian dari tradisi lokal. Ia menegaskan, ini bukan legenda atau mitos. Ini adalah sejarah spiritual yang nyata dan dapat dilacak melalui bukti fisik. Keberadaan jejak Nabi di Tanah Jawa ini membuka perspektif baru tentang sejarah Nusantara. Selama ini, sejarah lokal sering dianggap terisolasi dari narasi dunia. Namun temuan Dr. Arga menunjukkan bahwa Nusantara memiliki peran strategis sebagai titik persinggahan dan penyebaran ajaran para nabi. Temuan ini seolah menulis ulang pemahaman kita tentang interaksi global di era kuno, sekaligus menegaskan bahwa Tanah Jawa bukan hanya pusat budaya dan politik, tetapi juga pusat spiritual yang signifikan. Rasa penasaran yang menggantung. Jika jejak para nabi dapat ditemukan di beberapa wilayah Jawa, berapa banyak lagi lokasi rahasia yang belum terungkap? Apakah ada bukti di pulau-pulau lain di Nusantara yang menunggu untuk ditemukan? Dr. Arga menegaskan, perjalanan penelitian baru saja dimulai, dan sejarah yang selama ini tersembunyi mulai terbuka sedikit demi sedikit, menyiapkan panggung untuk pengungkapan yang lebih dramatis. Penelusuran Dr. Arga Pratama dan timnya memasuki fase yang lebih ilmiah dan dramatis saat mereka menemukan bukti arkeologi fisik yang menguatkan klaim kedatangan para nabi di Tanah Jawa. Tidak hanya prasasti dan manuskrip, kini mereka menemukan artefak nyata berupa patung kecil, relief batu, dan alat pertanian kuno yang menampilkan simbol-simbol unik yang tidak pernah ada di temuan arkeologi sebelumnya. Menurut Dr. Arga, simbol-simbol ini menegaskan bahwa para nabi tidak hanya singgah, tetapi mempengaruhi kehidupan masyarakat lokal secara langsung. Salah satu temuan paling fenomenal berada di sebuah situs purba dekat Candi Dieng. Di sana, tim menemukan relief batu yang memuat sosok berjubah panjang dengan lingkaran cahaya di kepala, tampak sedang mengajarkan sekelompok orang cara menanam padi dan membangun saluran air. Relief ini menunjukkan kombinasi budaya Jawa dan simbol Timur Tengah,
memberikan bukti visual yang langka tentang interaksi spiritual dan teknologi antara para nabi dan masyarakat lokal. Selain relief, tim juga menemukan alat pertanian yang terbuat dari logam dan batu, yang bentuknya tidak dikenal oleh masyarakat setempat pada masa itu. Analisis laboratorium menunjukkan bahwa beberapa alat memiliki teknik pemrosesan logam yang maju, jauh melampaui pengetahuan masyarakat Nusantara pada era tersebut. Dr. Arga menekankan bahwa hal ini sejalan dengan naskah yang menyebutkan bahwa Nabi Sulaiman mengajarkan metode pertanian dan pengelolaan sumber daya yang inovatif. Temuan lain yang mencengangkan adalah fragmen manuskrip kecil yang tersimpan di dalam gua-gua terpencil. Fragmen itu berisi tulisan yang sulit diterjemahkan. Namun para ahli linguistik mendeteksi adanya kombinasi bahasa Arab kuno dan aksara Jawa. Analisis awal menunjukkan bahwa fragmen ini berisi petunjuk ritual dan ilmu pengetahuan yang diyakini diturunkan oleh Nabi untuk membimbing masyarakat. Dr. Arga menyebutnya sebagai bukti tak terbantahkan bahwa Nusantara pernah menjadi pusat ajaran ilahi. Di beberapa lokasi pesisir Jawa, tim juga menemukan struktur batu yang mirip sistem kanal dan tanggul kuno, dengan pola yang menunjukkan pengetahuan hidrologi yang canggih. Struktur ini konsisten dengan catatan manuskrip yang menyebutkan bahwa Nabi Nuh memberikan arahan kepada masyarakat tentang pengendalian banjir dan konservasi air. Fakta ini menimbulkan kegemparan, karena selama ini teknologi semacam itu dianggap baru muncul ratusan tahun kemudian. Tim arkeolog pun menemukan perhiasan dan artefak ritual, beberapa di antaranya berupa liontin berbentuk bintang dan bulan sabit, yang diyakini digunakan untuk meditasi dan pengajaran spiritual. Simbol-simbol ini menyerupai ikonografi Timur Tengah, namun dengan sentuhan ornamen lokal Jawa. Penemuan ini semakin menegaskan bahwa para nabi tidak hanya mengajarkan moral dan spiritual, tetapi juga memperkenalkan simbol-simbol kosmik dan ritual yang melekat pada kehidupan sehari-hari masyarakat purba. Salah satu momen dramatis terjadi ketika tim menemukan relief batu dengan sosok manusia yang sedang memegang gulungan naskah. Relief ini diyakini sebagai representasi Nabi Idris yang mengajarkan ilmu menulis dan menghitung bintang. Dr. Arga menegaskan bahwa gambar ini adalah bukti nyata bahwa ilmu pengetahuan yang dianggap modern pernah diajarkan ribuan tahun lalu di Nusantara. Hal ini membuka pertanyaan besar tentang asal-usul ilmu pengetahuan di Asia Tenggara. Lebih lanjut, analisis laboratorium terhadap fragmen batu dan naskah kuno menunjukkan adanya jejak karbon yang berumur lebih dari 1.500 tahun. Hasil ini menguatkan klaim bahwa jejak para nabi di tanah Jawa bukan sekadar mitos, melainkan fakta sejarah yang autentik. Dr. Arga menekankan bahwa setiap artefak memiliki konsistensi yang menakjubkan antara naskah, simbol, dan lokasi penemuan, yang sulit dijelaskan hanya sebagai kebetulan. Penemuan ini memicu perdebatan sengit di kalangan akademisi dan media internasional. Beberapa pihak skeptis menyebutnya sebagai legenda yang dilebih-lebihkan, sementara banyak ahli sejarah dan budayawan menilai temuan ini sebagai pembuka tabir sejarah Nusantara yang selama ini tersembunyi. Di media sosial, publik pun terbagi. Sebagian terpesona dengan kemungkinan bahwa tanah Jawa pernah menjadi saksi kedatangan nabi-nabi dunia, sementara sebagian lain masih mempertanyakan keautentikan bukti tersebut. Pertanyaan dramatis yang menggantung, jika artefak, prasasti, dan naskah kuno ini adalah bukti nyata kedatangan para nabi, berapa banyak situs lain di Nusantara yang masih menunggu untuk ditemukan? Dr. Arga menegaskan, kami baru menyingkap permukaan sejarah. Setiap batu, setiap relief, setiap fragmen naskah mungkin menyimpan rahasia yang lebih besar. Dan ketika semua terungkap, dunia akan terkejut mengetahui bahwa tanah Jawa bukan hanya pusat budaya, tetapi juga pusat spiritual yang pernah dikunjungi para nabi. Begitu temuan Dr. Arga Pratama mulai dipublikasikan, gempa kontroversi langsung mengguncang dunia akademik dan masyarakat luas. Beberapa sejarawan papan atas menolak klaim tersebut, menyebutnya sebagai legenda yang dilebih-lebihkan. Mereka berargumen bahwa tidak mungkin nabi-nabi yang selama ini diyakini hanya hadir di Timur Tengah menjejak di tanah Jawa. Sebagian skeptis menilai manuskrip dan relief batu bisa saja hasil manipulasi atau interpretasi keliru dari simbol-simbol lokal yang sudah ada. Namun, tidak sedikit ahli sejarah, budayawan, dan tokoh spiritual yang menilai penemuan ini memiliki dasar yang kuat. Mereka menyoroti keselarasan antara manuskrip, artefak, dan tradisi lisan masyarakat yang telah ada turun-temurun. Banyak desa purba masih menyimpan cerita tentang sosok suci yang datang dari timur, membawa ajaran moral, teknologi pertanian, dan sistem tata kelola masyarakat. Kesamaan pola ini membuat mereka yakin bahwa temuan Dr. Arga bukan sekadar mitos, melainkan sejarah yang terlupakan.
Media sosial pun ikut menjadi medan pertarungan opini. Hashtag seperti Nabi di Jawa dan sejarah tersembunyi menjadi trending, memunculkan ribuan komentar yang beragam, mulai dari kekaguman, skeptisisme, hingga debat panas antar warganet. Beberapa influencer sejarah menyebut temuan ini sebagai pengungkapan paling heboh abad ini, sementara kritikus menuding adanya upaya sensasionalisme untuk menarik perhatian publik. Dr. Arga menanggapi semua ini dengan tenang, menekankan bahwa bukti arkeologi berbicara lebih keras daripada opini semata. Ketegangan semakin meningkat ketika beberapa lembaga keagamaan ikut mengomentari temuan ini. Ada yang menolak klaim tersebut karena dianggap bisa menimbulkan kebingungan doktrin, sementara pihak lain melihatnya sebagai penguatan spiritual dan identitas lokal. Sebagian ulama menekankan pentingnya penelitian ilmiah lebih lanjut sebelum membuat kesimpulan, namun banyak masyarakat yang mulai melihat Tanah Jawa dengan mata baru, bukan hanya sebagai pusat budaya, tapi juga pusat kuno ajaran ilahi. Di sisi lain, beberapa sejarawan internasional mempertanyakan metode penelitian Dr. Arga, khususnya autentikasi manuskrip dan analisis karbon. Mereka mengusulkan agar naskah dan artefak diuji lebih mendalam menggunakan teknologi terbaru. Dr. Arga menyambut tantangan ini, bahkan mengundang beberapa universitas luar negeri untuk ikut memverifikasi temuan tersebut. Menurutnya, bukti yang ada sudah cukup kuat untuk membuka perdebatan global, tetapi pengujian ilmiah tambahan akan memperkuat klaimnya secara resmi. Kontroversi semakin memanas ketika sejumlah tokoh politik ikut bersuara. Beberapa pihak menyebut klaim ini bisa menjadi senjata soft power budaya, menempatkan Indonesia dalam posisi strategis sebagai pusat sejarah spiritual dunia. Sementara itu, sebagian pihak skeptis menuding adanya agenda tersembunyi untuk mempolitisasi sejarah, yang bisa menimbulkan perpecahan jika tidak dikelola hati-hati. Ketegangan antara akademisi, tokoh agama, dan pemerintah ini menambah lapisan dramatis pada pengungkapan temuan Dr. Arga. Di lapangan, masyarakat desa yang menjadi lokasi penelitian juga mengalami kebingungan. Beberapa warga merasa bangga, karena leluhur mereka ternyata pernah berinteraksi dengan sosok suci yang nyata. Namun sebagian lain khawatir, karena berita ini memicu perhatian luar biasa dari media dan pengunjung, yang bisa mengganggu kehidupan sehari-hari mereka. Dr. Arga berjanji akan menjaga lokasi penelitian tetap aman, dan menghormati tradisi lokal sekaligus memastikan penelitian berjalan transparan. Momen paling dramatis terjadi saat Dr. Arga mempresentasikan temuan relief batu dan manuskrip kuno di depan Forum Ilmiah Nasional. Diskusi berlangsung panas. Ada yang menganggap temuan itu luar biasa, sementara yang lain menuntut bukti lebih konkret. Salah satu pengamat menyebut presentasi tersebut sebagai pertemuan antara sejarah, legenda, dan spiritualitas yang memicu gelombang kontroversi terbesar abad ini. Suasana debat ini memperlihatkan betapa sensitifnya isu sejarah dan spiritualitas di masyarakat modern. Di tengah kontroversi ini, beberapa lembaga media mulai menelusuri jejak penemuan dan mewawancarai penduduk lokal. Mereka menemukan kesamaan cerita antara manuskrip dan legenda rakyat. Sosok berjubah panjang dari timur yang mengajarkan teknologi, moral, dan spiritualitas. Kesamaan ini membuat sebagian masyarakat mulai percaya bahwa klaim Dr. Arga tidak sepenuhnya mengada-ada. Bahkan, beberapa sejarawan muda mulai melakukan penelitian independen untuk menguji kesahihan temuan ini. Ketegangan yang menggantung, kontroversi masih berlanjut, opini publik terpecah, dan dunia akademik masih menunggu verifikasi ilmiah lebih lanjut. Dr. Arga menegaskan, meskipun banyak pihak skeptis, bukti arkeologi yang ditemukan sudah cukup untuk membuka lembaran baru dalam sejarah Nusantara. Ia menantang dunia untuk melihat lebih jauh. Jika kita berani membuka mata, sejarah yang selama ini tersembunyi akan menunjukkan bahwa Tanah Jawa bukan sekadar pulau biasa, tapi saksi bisu kedatangan nabi-nabi dunia. Setelah kontroversi global atas penemuan Dr. Arga Pratama, perhatian mulai tertuju ke akar budaya lokal. Tim Dr. Arga menemukan bahwa banyak kisah rakyat yang selama ini dianggap legenda semata ternyata memiliki hubungan erat dengan manuskrip kuno yang mereka temukan. Di desa-desa terpencil Jawa Tengah dan Jawa Timur, penduduk masih menceritakan sosok berjubah panjang yang datang dari timur, membawa ilmu pengetahuan, moral, dan tata kelola masyarakat. Cerita-cerita ini, meski dibisikkan secara turun-temurun, kini mulai terlihat relevan dengan bukti fisik yang ditemukan. Salah satu desa yang menarik perhatian tim adalah desa kecil di kaki Gunung Lawu. Penduduk desa menceritakan tentang seorang tokoh suci yang mengajarkan sistem irigasi pertama di desa mereka, sehingga sawah-sawah menjadi subur hingga sekarang.
Dr. Arga menegaskan bahwa ini sangat selaras dengan manuskrip yang menyebut Nabi Sulaiman pernah menurunkan pengetahuan pengairan di tanah Jawa. Kisah ini menunjukkan bahwa legenda lokal sebenarnya merekam jejak sejarah yang terlupakan, namun tetap hidup dalam budaya masyarakat. Tim juga menemukan banyak pantun, kidung, dan lagu rakyat yang secara simbolis menggambarkan kedatangan sosok suci. Beberapa bait kidung menceritakan tentang cahaya yang muncul dari timur, manusia yang mengajarkan ilmu menulis, menghitung bintang, dan menanam padi. Penelitian linguistik menunjukkan bahwa bahasa dan simbol dalam kidung-kidung ini mengandung gabungan kata kuno Jawa dan istilah Timur Tengah, yang sebelumnya dianggap mitos belaka. Di beberapa gua terpencil, ditemukan lukisan dinding yang menggambarkan sosok berjubah panjang mengajar sekelompok orang. Penduduk setempat menamai figur ini, guru dari timur. Dr. Arga mengungkapkan bahwa lukisan-lukisan ini konsisten dengan relief dan naskah kuno yang telah mereka temukan, seolah membentuk satu jaringan bukti visual dan lisan yang saling memperkuat. Fenomena ini menegaskan bahwa masyarakat Nusantara memiliki ingatan kolektif yang merekam kehadiran tokoh-tokoh suci jauh sebelum sejarah resmi menuliskannya. Lebih dramatis lagi, penduduk menceritakan kisah tentang seorang nabi yang mengajarkan ilmu pertanian dan perhitungan bintang untuk menentukan musim tanam, serta memberikan nasihat moral kepada raja-raja lokal. Banyak aspek kisah ini yang sejajar dengan manuskrip Dr. Arga, termasuk penggunaan simbol cahaya untuk menandai ilmu pengetahuan dan spiritualitas. Fakta ini memperkuat dugaan bahwa pengetahuan yang dianggap modern pernah diturunkan ribuan tahun lalu di Jawa. Selain ilmu pertanian, banyak kisah rakyat juga menyebut tentang ritual spiritual dan upacara masyarakat yang mengacu pada ajaran nabi-nabi tersebut. Ritual ini, meski berbeda dari praktik agamaan modern, mengandung filosofi moral dan spiritual yang mendalam. Dr. Arga menyebut ini sebagai bukti bahwa para nabi meninggalkan warisan tidak hanya fisik tetapi juga budaya dan spiritual yang berlanjut hingga generasi sekarang. Tim juga mencatat bahwa beberapa desa memiliki struktur desa purba yang mengikuti tata letak geometris tertentu, sejalan dengan arahan yang terdapat dalam manuskrip kuno. Penduduk setempat menyebut hal ini sebagai aturan guru dari timur, yang menekankan keseimbangan antara alam, manusia, dan spiritualitas. Penemuan ini membuktikan bahwa kisah rakyat bukan sekadar dongeng, tapi pedoman hidup yang diwariskan secara historis dan spiritual. Salah satu kisah paling dramatis berasal dari seorang tetua desa yang mengaku sebagai penerus tradisi leluhur. Ia menceritakan bahwa leluhurnya pernah menyimpan naskah kecil dan artefak ritual yang diwariskan dari guru suci dari timur. Artefak ini diyakini mengandung kekuatan simbolik dan moral yang membimbing masyarakat dalam menghadapi kesulitan, termasuk bencana alam dan konflik sosial. Cerita ini memperkuat kesan bahwa kisah rakyat dan bukti fisik saling terkait erat. Keberadaan kisah rakyat ini kini menjadi fokus studi baru bagi tim Dr. Arga. Mereka berupaya merekam setiap cerita, lagu, dan ritual yang tersisa, untuk kemudian dicocokkan dengan manuskrip kuno, relief, dan artefak yang ditemukan sebelumnya. Hasilnya menunjukkan pola yang konsisten. Sosok suci dari timur hadir membawa ilmu pengetahuan, spiritualitas, dan moral yang membentuk peradaban lokal. Temuan ini membuat masyarakat dan akademisi menyadari bahwa Tanah Jawa adalah pusat sejarah spiritual yang selama ini terlupakan. Kesan dramatis. Kisah rakyat yang dulu dianggap legenda kini menjadi saksi bisu sejarah nyata. Dr. Arga menegaskan, setiap cerita, setiap kidung, setiap lukisan di gua-gua terpencil bukan sekadar mitos. Mereka adalah fragmen sejarah yang memberi kita petunjuk tentang jejak para nabi di Tanah Jawa. Jika kita mau mendengarkan, kita akan menemukan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Dengan penemuan ini, pembaca diajak untuk menatap masa lalu Nusantara dengan mata baru, menyadari bahwa sejarah, budaya, dan spiritualitas saling terjalin erat. Perjalanan Dr. Arga Pratama dan timnya memasuki babak yang semakin misterius ketika mereka menemukan sebuah manuskrip rahasia yang tersembunyi di sebuah gua terpencil di Pegunungan Dieng. Manuskrip ini jauh lebih tua daripada naskah-naskah sebelumnya, dan memiliki ukuran yang lebih besar serta tekstur kulit kayu yang hampir hancur dimakan waktu. Namun, saat dibuka, halaman-halaman itu tetap memancarkan aura mistis, seolah mengandung rahasia yang selama ini disembunyikan dari dunia. Dr. Arga mengungkapkan bahwa manuskrip ini berisi peta kuno, simbol, dan catatan perjalanan spiritual para nabi yang belum pernah dipublikasikan. Setiap halaman dilukis dengan tinta alami yang masih terlihat jelas, menampilkan jalur perjalanan dari Timur Tengah hingga ke Nusantara.
Simbol-simbol misterius mengindikasikan lokasi-lokasi suci dan situs penting yang menjadi pusat kegiatan spiritual dan pendidikan para nabi. Temuan ini membuka kemungkinan bahwa Jawa dan Nusantara memiliki peran strategis dalam sejarah spiritual dunia. Salah satu bagian paling dramatis dari manuskrip adalah peta yang menampilkan pulau-pulau Nusantara dengan garis-garis energi atau simbol cahaya yang menghubungkan satu tempat ke tempat lain. Dr. Arga menyebut ini sebagai jaringan spiritual yang menunjukkan bagaimana para nabi menanamkan pengetahuan dan moralitas di berbagai titik Nusantara. Tidak hanya menunjukkan lokasi fisik, peta ini juga mengandung kode tentang ritual, ajaran moral, dan pengetahuan alam yang diturunkan para nabi. Lebih mengejutkan lagi, manuskrip ini memuat catatan tentang interaksi para nabi dengan raja-raja lokal, termasuk cara mereka membimbing masyarakat untuk hidup damai dan produktif. Banyak instruksi yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, pertanian, dan tata pemerintahan. Fakta ini menunjukkan bahwa kedatangan nabi-nabi itu bukan sekadar simbol spiritual, tetapi juga membawa dampak nyata pada pembangunan peradaban Nusantara. Tim juga menemukan diagram astronomi yang rumit di dalam manuskrip. Diagram ini menggambarkan pergerakan bintang dan bulan, mirip dengan naskah kuno Timur Tengah, namun dengan gaya ilustrasi Jawa. Dr. Arga menegaskan bahwa diagram ini mengindikasikan pengetahuan astronomi yang dibawa para nabi jauh sebelum era modern, dan digunakan untuk menentukan musim tanam, ritus ritual, dan waktu penting dalam kehidupan masyarakat. Lebih dramatis lagi, beberapa halaman menyebutkan tentang rahasia cahaya dan simbol yang hanya dapat dimengerti oleh orang yang telah dilatih secara spiritual. Manuskrip ini menyinggung keberadaan gua-gua rahasia dan situs tertentu yang menjadi tempat meditasi dan pengajaran. Dr. Arga yakin bahwa lokasi-lokasi ini adalah pusat pendidikan spiritual yang tersembunyi, yang selama berabad-abad menjaga ajaran para nabi tetap hidup di Nusantara. Manuskrip rahasia ini juga memuat kode numerik dan simbol mistis yang hingga kini masih menjadi teka-teki bagi tim penelitian. Setiap simbol tampak terkait dengan konsep moral, ilmu pengetahuan, dan spiritualitas yang diajarkan para nabi. Penemuan ini semakin menegaskan bahwa manuskrip bukan sekadar dokumen sejarah, tetapi juga panduan kehidupan yang menggabungkan pengetahuan dunia dan ajaran ilahi. Dr. Arga menekankan pentingnya autentikasi lebih lanjut terhadap manuskrip ini. Analisis karbon awal menunjukkan usia lebih dari 1.500 tahun. Namun tim ilmuwan masih melakukan penelitian lanjutan untuk menyingkap lebih banyak rahasia di dalamnya. Pengungkapan manuskrip ini diprediksi akan mengubah pandangan dunia tentang sejarah Nusantara dan kedatangan para nabi secara global. Sementara itu, penemuan manuskrip ini memicu kontroversi baru. Beberapa pihak skeptis menyebutnya sebagai manuskrip misterius yang terlalu dramatis untuk dipercaya. Namun banyak ahli sejarah dan budayawan melihatnya sebagai bukti autentik yang menguatkan legenda lokal. Masyarakat desa yang menjadi saksi sejarah ini pun mulai mempercayai bahwa leluhur mereka pernah berinteraksi langsung dengan sosok suci yang nyata. Ketegangan yang memuncak. Manuskrip rahasia membuka pintu menuju rahasia sejarah, spiritualitas, dan ilmu pengetahuan yang selama ini tersembunyi di tanah Jawa. Dr. Arga menegaskan, ini baru permulaan. Manuskrip ini menyimpan rahasia yang dapat mengubah cara dunia melihat sejarah Nusantara. Jika kita menyingkap semua isinya, kita akan menyadari bahwa tanah Jawa bukan hanya pusat budaya, tapi pusat spiritual yang selama ini terselubung dalam legenda. Penemuan manuskrip rahasia oleh Dr. Arga Pratama dan bukti arkeologi yang menyertainya tidak hanya mengguncang dunia akademik, tetapi juga mulai menimbulkan dampak spiritual dan budaya yang luas di masyarakat. Di beberapa desa yang menjadi lokasi penelitian, penduduk mulai merasakan adanya perubahan kesadaran kolektif. Banyak yang melaporkan mimpi, intuisi, dan pengalaman spiritual yang menurut mereka terkait dengan sosok-sosok suci yang tercatat dalam manuskrip. Sejak berita ini tersebar, banyak warga desa dan pengunjung dari luar daerah mulai menelusuri situs-situs kuno, berharap merasakan pengalaman spiritual yang sama. Beberapa orang mengaku menemukan kedamaian batin saat berada di gua-gua terpencil atau dekat relief-relief batu yang menggambarkan para nabi. Fenomena ini menimbulkan anggapan bahwa tanah Jawa menyimpan energi spiritual yang masih aktif hingga saat ini, dan keberadaan manuskrip rahasia menguatkan kepercayaan tersebut. Dampak budaya juga mulai terlihat. Kidung, lagu, dan tarian tradisional yang dulunya hanya dipertunjukkan dalam ritual desa kini dipelajari kembali dan ditafsirkan ulang, mengacu pada simbol dan kisah yang tertulis dalam manuskrip. Dr. Arga mencatat bahwa banyak elemen tradisi lokal yang selama ini dianggap sederhana ternyata memiliki makna moral dan spiritual yang mendalam,
menegaskan bahwa warisan budaya Nusantara telah menyerap ajaran para nabi ribuan tahun lalu. Sekolah-sekolah di beberapa wilayah mulai memasukkan cerita rakyat yang bersesuaian dengan manuskrip ke dalam kurikulum lokal. Tujuannya bukan sekadar untuk pendidikan sejarah, tetapi juga membangun kesadaran moral dan spiritual generasi muda. Beberapa guru menyebutkan bahwa siswa yang belajar kisah ini menjadi lebih peka terhadap lingkungan dan memiliki pemahaman lebih dalam tentang etika sosial. Lebih dramatis, beberapa tokoh spiritual lokal melaporkan munculnya ritual baru yang terinspirasi dari manuskrip, seperti doa, meditasi, dan upacara simbolik yang mengajarkan keseimbangan antara manusia, alam, dan spiritualitas. Ritual ini dianggap sebagai cara untuk menghidupkan kembali ajaran moral para nabi, sekaligus menjaga keharmonisan komunitas. Dr. Arga menegaskan bahwa fenomena ini menunjukkan warisan spiritual manuskrip bukan sekadar teori, tetapi praktik hidup yang nyata dan berdampak langsung pada masyarakat. Kehadiran manuskrip juga memicu diskusi lintas agama dan budaya, karena bukti ini menunjukkan bahwa ajaran para nabi dapat diterima sebagai nilai universal yang melampaui batas geografis dan kepercayaan. Tokoh lintas agama memandang penemuan ini sebagai kesempatan untuk mempromosikan toleransi dan perdamaian, dengan menekankan pesan moral yang sama dari setiap ajaran suci yang pernah hadir di Nusantara. Dampak lainnya muncul di bidang pariwisata spiritual. Desa-desa dan situs kuno yang menjadi lokasi penemuan mulai dikunjungi wisatawan yang ingin melihat jejak sejarah para nabi, mempelajari budaya lokal, dan merasakan pengalaman spiritual. Ini menimbulkan tantangan sekaligus peluang. Masyarakat harus menyeimbangkan pengungkapan sejarah dan pelestarian situs agar tetap autentik dan terlindungi. Dalam level akademik, universitas dan lembaga penelitian mulai mengadakan seminar dan simposium tentang penemuan ini. Diskusi fokus pada hubungan antara sejarah lokal, manuskrip kuno, dan spiritualitas universal, serta bagaimana hal ini dapat mengubah pemahaman tentang sejarah Nusantara dan posisi strategisnya dalam sejarah dunia. Banyak mahasiswa dan peneliti muda yang mulai tertarik menelusuri kisah-kisah yang selama ini dianggap mitos. Beberapa ahli budaya menekankan bahwa dampak spiritual dan budaya ini bisa menjadi pemicu kebangkitan kesadaran sejarah Nusantara, di mana masyarakat mulai menghargai warisan leluhur mereka dengan cara yang lebih mendalam. Tradisi, kisah rakyat, dan ritual yang dulu terlupakan kini mendapat tempat baru. Seiring kesadaran bahwa semua itu menyimpan jejak para nabi dan nilai-nilai universal yang relevan hingga kini. Refleksi dramatis. Penemuan Dr. Arga bukan sekadar bukti sejarah, tetapi juga pembuka mata hati masyarakat. Manuskrip rahasia, artefak, dan kisah rakyat yang kembali hidup membuktikan bahwa Tanah Jawa adalah pusat budaya sekaligus pusat spiritual yang kaya akan pesan moral dan pengetahuan. Dampaknya terasa langsung dalam kehidupan masyarakat, pendidikan, ritual, dan kesadaran spiritual, menyadarkan dunia bahwa Nusantara bukan hanya saksi sejarah, tetapi saksi kehadiran nabi-nabi dunia yang mengubah peradaban lokal. Meski penemuan Dr. Arga Pratama telah mengungkap banyak rahasia tentang kedatangan para nabi di Tanah Jawa, misteri yang menyelubungi jejak mereka tetap menggantung di antara fakta dan legenda. Manuskrip rahasia, artefak, dan relief batu hanya membuka sebagian tabir, meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Dunia akademik, masyarakat, dan bahkan peneliti independen kini bertanya, apakah masih ada bukti yang lebih besar yang belum ditemukan, tersembunyi di gua-gua atau situs purba lain di Nusantara? Beberapa lokasi yang disebut dalam manuskrip ternyata masih sulit dijangkau. Pegunungan terjal, hutan lebat, dan sungai purba menutupi jejak-jejak yang mungkin menyimpan artefak dan tulisan lebih lengkap. Dr. Arga percaya bahwa di balik rintangan ini tersimpan petunjuk penting yang bisa menjelaskan tujuan para nabi mengunjungi Jawa, mengapa mereka memilih tempat tertentu, dan bagaimana ilmu serta moralitas diturunkan kepada masyarakat lokal. Misteri semakin kompleks ketika tim menemukan simbol-simbol yang belum dapat diartikan di beberapa artefak. Simbol ini tampak seperti kode numerik dan astronomi yang terhubung dengan kalender kuno, tetapi pola dan maknanya belum sepenuhnya terpecahkan. Dr. Arga menegaskan bahwa simbol-simbol ini bisa menjadi kunci untuk memahami sistem ajaran moral dan spiritual yang ditinggalkan para nabi di Nusantara. Selain simbol, manuskrip rahasia menyiratkan adanya jalur perjalanan lain yang belum diketahui. Jalur ini disebut Jalan Cahaya, atau Jalan Guru dari Timur, yang diyakini menghubungkan beberapa situs suci di Nusantara. Peneliti masih menelusuri jalur ini, yang kemungkinan mengarah pada gua, kuil purba, atau titik meditasi yang menjadi pusat pendidikan spiritual bagi masyarakat kuno. Jika jalur ini berhasil ditemukan,
misteri kedatangan para nabi akan terungkap secara lebih lengkap dan dramatis. Keberadaan legenda rakyat menambah lapisan misteri. Banyak kisah yang menyebutkan tokoh suci yang datang membawa ilmu dan moralitas, namun tidak ada catatan fisik yang lengkap. Dr. Arga menekankan bahwa legenda tersebut mungkin merupakan bagian dari naskah atau manuskrip yang hilang, dan tugas peneliti adalah menyatukan fragmen-fragmen ini untuk membentuk gambaran utuh sejarah. Lebih dramatis, beberapa penduduk desa mengaku pernah menemukan artefak yang hilang atau dipindahkan secara misterius. Misalnya, fragmen batu atau naskah kecil yang muncul di tempat yang tidak terduga, seolah menunggu untuk ditemukan oleh peneliti yang tepat. Fenomena ini menimbulkan spekulasi bahwa manuskrip dan artefak memiliki unsur mistis, dan mungkin memang dirancang agar tidak mudah diungkap oleh generasi sembarangan. Dr. Arga juga menghadapi tekanan dari berbagai pihak. Beberapa akademisi skeptis mendesak bukti lebih konkret, sementara pihak media dan publik menuntut sensasi. Ia menegaskan bahwa misteri adalah bagian dari penelitian dan bukan untuk dijadikan bahan klaim sensasional. Namun, publik justru semakin penasaran, menambah dramatisasi atas pengungkapan sejarah ini. Selain itu, beberapa ilmuwan luar negeri yang terlibat dalam autentikasi manuskrip menemukan anomali karbon dan tinta yang menimbulkan pertanyaan baru. Bagaimana mungkin naskah kuno ini bertahan begitu lama, dengan kondisi hampir sempurna? Apakah ada teknik kuno yang sengaja dirahasiakan oleh para nabi atau masyarakat purba? Pertanyaan ini semakin mempertebal aura misteri di sekitar penemuan ini. Misteri terakhir yang paling menggantung adalah tujuan akhir para nabi berada di Nusantara. Manuskrip menyebutkan Pulau Cahaya, atau Tanah Pengetahuan yang diyakini sebagai pusat spiritual. Namun, lokasi pastinya belum ditemukan. Dr. Arga bersikeras bahwa penemuan lokasi ini bisa menjadi jawaban terbesar dari seluruh penelitian, karena akan mengungkap rahasia hubungan spiritual Nusantara dengan dunia para nabi. Ketegangan dan sensasi puncak. Dunia masih menunggu jawaban, tetapi jejak sejarah yang sudah ditemukan telah mengguncang paradigma sejarah, budaya, dan spiritual Nusantara. Dr. Arga menegaskan, kami baru membuka pintu misteri. Jika semua rahasia terungkap, dunia akan terkejut mengetahui bahwa Tanah Jawa bukan hanya saksi sejarah biasa, tapi pusat kedatangan para nabi yang mengubah peradaban lokal dan meninggalkan warisan spiritual yang hidup hingga kini. Misteri tetap menggantung, menantang generasi baru untuk melanjutkan pencarian yang dramatis dan penuh petualangan ini. Setelah publikasi temuan Dr. Arga Pratama tentang manuskrip rahasia, artefak, dan relief batu, dunia mulai mempertanyakan dampak jangka panjang dari penemuan ini. Banyak ahli sejarah dan spiritual menegaskan bahwa Nusantara bukan lagi sekadar saksi sejarah budaya, tetapi pusat penting perjalanan spiritual para nabi. Publik internasional semakin penasaran, menunggu jawaban tentang rahasia yang masih tersembunyi di gua-gua terpencil dan situs purba. Beberapa pengamat budaya bahkan berspekulasi bahwa penemuan ini bisa mengubah paradigma sejarah global. Selama ini dunia menganggap kedatangan nabi terbatas di Timur Tengah. Namun bukti arkeologi dan manuskrip di Jawa menunjukkan adanya jalur penyebaran ilmu dan moralitas ke Asia Tenggara. Hal ini memicu teori baru. Apakah Nusantara adalah salah satu titik strategis penyebaran spiritual di dunia kuno? Dampak spiritual terhadap masyarakat lokal semakin nyata. Banyak desa melaporkan fenomena aneh dan inspiratif, mulai dari mimpi berulang tentang sosok berjubah, hingga munculnya intuisi moral dan spiritual yang mendalam pada anak-anak dan remaja. Dr. Arga menyebut ini sebagai warisan hidup para nabi yang masih memengaruhi kesadaran masyarakat hingga kini, dan menjadi tanda bahwa pesan manuskrip tidak hanya historis, tetapi juga relevan secara spiritual. Lebih dramatis, beberapa peneliti internasional mulai menyoroti kemungkinan adanya manuskrip dan artefak tersembunyi di pulau-pulau lain di Nusantara. Mereka menduga bahwa gua-gua terpencil di Sumatera, Sulawesi, dan Maluku mungkin menyimpan dokumen atau simbol tambahan yang memperluas jaringan sejarah spiritual ini. Jika benar, Nusantara bisa disebut sebagai pusat pendidikan dan spiritual global pada era kuno. Konsekuensi budaya juga mulai terlihat di perkotaan. Museum-museum lokal dan internasional mulai mempertimbangkan pameran khusus tentang kedatangan para nabi di Jawa, lengkap dengan replika manuskrip, simbol, dan artefak. Bahkan beberapa institusi pendidikan menilai penting untuk memasukkan sejarah ini ke dalam kurikulum, bukan hanya sebagai sejarah lokal, tetapi sebagai warisan spiritual universal. Namun misteri tetap membayangi. Manuskrip rahasia masih menyimpan kode simbolik yang belum dapat dipecahkan. Diagram astronomi dan jalur
cahaya, yang tercatat di dalamnya belum sepenuhnya dimengerti. Dr. Arga percaya bahwa rahasia ini mungkin menunjukkan lokasi pusat spiritual utama, atau Pulau Cahaya, yang disebut dalam manuskrip, tempat ilmu dan moralitas dikumpulkan dan diajarkan kepada masyarakat purba. Spekulasi tentang masa depan semakin menarik. Beberapa tokoh spiritual percaya bahwa pembukaan rahasia ini bisa menghidupkan kembali ajaran moral kuno yang relevan untuk dunia modern, terutama terkait harmoni manusia dengan alam dan etika sosial. Mereka menegaskan bahwa tanpa memahami warisan ini, manusia modern kehilangan panduan moral yang pernah diturunkan ribuan tahun lalu. Sementara itu, kontroversi akademik dan publik masih terus berlangsung. Skeptisisme tentang keaslian manuskrip dan artefak tetap ada, tetapi semakin banyak ahli yang melihat korelasi konsisten antara bukti fisik dan kisah rakyat, menegaskan bahwa legenda lokal bukan hanya mitos, tetapi catatan sejarah yang tersembunyi. Dr. Arga menyebut ini sebagai bukti kebesaran Nusantara sebagai pusat sejarah dan spiritualitas yang terlupakan. Fenomena ini juga memicu minat global dalam penelitian interdisipliner, menggabungkan